Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nur Hanifah, NIM 4219009 akan mempresentasikan UAS kami yaitu pada mata kuliah Manhaj. Yang pertama yaitu pentingnya ilmu hadis. Hadis sedemikian sangat penting karena ia merupakan perkataan, perbuatan, persetujuan Nabi Muhammad SAW yang menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Dalam hubungan ini diangkat di samping pengertian hadis itu sendiri, pengertian hadis adalah segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi tumpuan umat Islam hingga saat ini. Keberadaan hadis menjadi pelengkap dalam menyempurnakan supaya umat tidak salah paham dalam memaknai setiap ayat atau ajaran agama. Saat umat mempertahankan hal baru dan belum terdapat di dalam Al-Quran serta hadis, maka diambil dari ijma', kemudian berlanjut baru dijelaskan dan diperkuat dengan adanya qiyas. Ajaran Islam tidak memaksa jika dipahami lebih mendalam dan memaknai pengertian hadis sebenarnya. Semua kembali pada diri sendiri bagaimana menyikapi berbagai masalah. Keberadaan hadis, ijma' dan qiyas sebagai pedoman dalam memahami syariat Islam sesuai firman Allah dalam Al-Quran. Usaha mempelajari dan mengajarkan hadis-hadis Nabi SAW harus tumbuh subur di tengah-tengah masyarakat sebagai sumber ajaran Islam guna tampak nyata dalam mendampingi Al-Quran. Hal ini mutlak harus dipandang penting karena hadis-hadislah yang menjadi penjelasan yang merinci keumuman Al-Quran, mengokohkan keberadaan ayat-ayat Al-Quran dan dalam masalah tertentu menentukan hukum tersendiri dalam hadis itu sendiri. Yang kedua yaitu metode ilmu hadis. Yang saya bahas di sini yaitu metode tahlili. Tahlili berasal dari bahasa Arab halala yuhallilu tahlil yang berarti menganalisis. Metode syarah tahlili adalah menjelaskan hadis-hadis Nabi dengan memaparkan segala aspek yang terkandung dalam hadis tersebut serta menerangkan makna-makna yang tercangkup di dalamnya sesuai dengan kecenderungan dan keahlian pensyarah dalam menyajikan penjelasan atau komentar seseorang pensyarah. Hadis mengikuti sistematika hadis sesuai dengan urutan hadis yang terdapat dalam sebuah kitab hadis yang sesuai yang dikenal dari Al-Kutub As-Sittah. Pensyarah memulai penjelasannya dari kalimat demi kalimat, hadis demi hadis secara berurutan. Uraian tersebut menyangkut berbagai aspek yang dikandung hadis seperti kosakata, konotasi kalimatnya, latar belakang turunnya hadis atau jika ditemukan kaitannya dengan hadis lain, dan pendapat yang beredar di sekitar pemahaman hadis tersebut, baik yang berasal dari sahabat, para tabi'in maupun para ulama hadis. Beberapa contoh kitab yang memakai metode tahlili antara lain adalah kitab Fathul Al-Bari fi Syahih Bukhari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnatul Ahkam bi Syarhi Al-Bulughul Maram karya Subul As-Salam, Al-Hawaqib Al-Dirari fi Syarhi Syahih Al-Bukhari karya Syamsuddin Muhammad bin Yusuf bin Ali Al-Kirmani, dan lain sebagainya. Kitab-kitab syarah yang menggunakan metode tahlili mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pensyarah yang dilakukan menggunakan pola menjelaskan makna yang terkandung di dalam hadis secara komprehensif
dan menyeluruh. Yang kedua, dalam pensyarah hadis dijelaskan kata demi kata, kalimat demi kalimat secara berurutan serta tidak terlewatkan juga menerangkan sebab al-wurud dari hadis-hadis yang dipahami jika hadis tersebut memiliki sabab al-wurudnya. Yang ketiga, diuraikan pula pemahaman-pemahaman yang pernah disampaikan oleh para sahabat, tabi'in, dan ahli syarah hadis lainnya dari berbagai disiplin ilmu. Yang keempat, di samping itu dijelaskan juga munasabah atau hubungan antara satu hadis dengan hadis lainnya. Yang kelima, selain itu kadangkala syarah dengan metode ini diwarnai kecenderungan pensyarah pada salah satu mazhab tertentu, sehingga timbul berbagai corak pensyarahan seperti corak fikih dan corak lainnya yang dikenal dalam bidang pemikiran Islam. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.